pemikiran ekonomi Adam Smith dan relevansinya dalam kehidupan modern. Memahami ekonomi sebagai fondasi kehidupan. Dalam video ini, pembahasan berfokus pada pemikiran ekonomi Adam Smith, seorang filsuf abad ke-18 yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Diskusi ini penting karena ekonomi bukan sekadar soal uang atau bisnis, melainkan fondasi utama yang mendasari berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, politik, dan sosial budaya. Pada dasarnya, ekonomi berkaitan dengan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Beberapa istilah kunci yang digunakan dalam pembahasan ini antara lain Homo economicus, division of labor, pembagian kerja, kapital atau modal, invisible hand atau tangan tak terlihat, dan kapitalisme. Pemahaman konsep ini sangat penting untuk mengerti bagaimana ekonomi berjalan secara alami dan bagaimana masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan. Ringkasnya, video ini mengajak kita untuk merenungkan gagasan Adam Smith tidak hanya dalam aspek ekonomi semata, tetapi juga nilai moral dan etika yang terkandung di dalamnya, serta relevansi gagasan tersebut dalam menghadapi kondisi dunia modern. Pertama, konteks sejarah dan latar belakang pemikiran Adam Smith. Adam Smith lahir di Skotlandia pada tahun 1723 dan wafat pada ke-1790. Ia bukan hanya seorang ekonom, tetapi juga filsuf moral. Pemikirannya dibentuk dalam konteks sejarah penting, yaitu revolusi industri, revolusi politik di Inggris, Amerika, dan Perancis, serta munculnya era antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban atau individualisme dan humanisme modern. Pada masa itu, perkembangan teknologi mesin uap menandai era revolusi industri pertama dan memungkinkan perubahan besar dalam struktur ekonomi dunia. Smith hidup di masa ini, sehingga melihat ekonomi sebagai sebuah sistem mekanis yang setiap komponennya saling berhubungan secara erat. Revolusi industri sebagai dasar perkembangan ekonomi modern, pergeseran paradigma dari teosentrisme atau Tuhan sebagai pusat ke antroposentrisme atau manusia sebagai pusat, pengaruh besar pada pemikiran, filsafat moral dan etika individu. Kedua motif tindakan ekonomi menurut Adam Smith. Adam Smith merinci bahwa tindakan manusia dalam ekonomi tidak muncul tanpa motif. Ia mengidentifikasi 6 motif utama dalam perilaku manusia: self-love atau cinta diri, melakukan sesuatu karena kepentingan diri sendiri, misalnya seseorang yang rajin mengaji karena menikmati proses itu, simpati, perhatian terhadap orang lain, seperti mengalah demi teman, keinginan untuk bebas, misalnya keinginan siswa untuk bolos kuliah sebagai bentuk pencarian kebebasan serempak. Sense of property, rasa memiliki dan sopan santun, memiliki rasa hormat sosial, misalnya sopan santun dalam berinteraksi, kerjasama memenuhi kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi sendiri melalui perdagangan atau barter, mengejar cita-cita secara bebas untuk berkreasi dan berpikir, misalnya dalam menentukan judul makalah. Pendekatan ini membantu memahami bahwa ekonomi bukan hanya soal uang, melainkan juga mengenai interaksi moral dan sosial. Motif bukan semata materi, tetapi juga sosial dan psikologis. Keseimbangan antara kepentingan diri
dan perhatian pada orang lain. Ketiga, asumsi dasar alam semesta dan manusia ekonomis. Smith memandang alam sebagai sebuah mesin besar yang kompleks dan teratur, di mana setiap bagian berinteraksi secara harmonis sesuai rancangan ilahi untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Dari perspektif ini, manusia disebut sebagai Homo economicus, yakni makhluk yang secara alami harus bekerja, berkreasi, dan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Berbeda dengan hewan yang hanya mengikuti insting alam sebagai mesin yang sempurna, beroperasi secara harmoni, manusia adalah makhluk yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dengan akal dan kreativitas. Perbedaan manusia dan hewan dalam hal pemenuhan kebutuhan dan interaksi sosial. 4. Tahapan perkembangan ekonomi sepanjang sejarah. Menurut Smith, perkembangan ekonomi manusia telah melewati beberapa tahap utama. Masa berburu, pemenuhan kebutuhan masih sangat sederhana dan langsung dari alam. Masa bercocok tanam dan beternak mulai menetap dan ada pengelolaan sumber daya. Masa perdagangan mulai mengenal instrumen tukar yang lebih kompleks seperti barter dan akhirnya uang. Masa industri, produksi massal dengan mesin dan teknologi canggih memungkinkan peningkatan produktivitas. Setiap tahap menunjukkan perkembangan dari pola hidup sederhana menuju sistem ekonomi yang makin kompleks dan terorganisir. Memahami tahapan ini membantu melihat evolusi pemikiran ekonomi dan implikasinya bagi masyarakat modern. 5 hak milik dan kerja sebagai hak asasi menurut Adam Smith. Smith menegaskan bahwa tiap individu memiliki hak atas hak milik yang berasal dari hasil kerja dan tenaga sendiri. Hak ini sangat suci dan tidak boleh diganggu-gugat. Orang miskin memiliki hak atas tenaga dan keterampilan yang merupakan modal utama untuk bertahan hidup. Penghalang terhadap hak bekerja dan berkarya dianggap sebagai pelanggaran. Karya dan aktivitas manusia adalah sumber harga diri dan eksistensi. Argumen Smith ini menjadi landasan penting dalam sistem ekonomi kapitalis modern tentang kepemilikan pribadi dan kebebasan berusaha. Hak milik bukan hanya soal benda, tetapi juga keterampilan dan pekerjaan seseorang. Pengakuan hak ini penting untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan. Keenam, pembagian kerja atau division of labor dan spesialisasi. Smith menekankan bahwa pembagian kerja merupakan kunci produktivitas dan kemajuan ekonomi. Pembagian labor menghasilkan efisiensi, contohnya produksi laptop yang melibatkan banyak spesialis berbeda. Spesialisasi menghindari tumpang tindih tugas, sehingga proses produksi lebih efektif. Fenomena ini menjadi inti dari perkembangan ekonomi modern, terutama di masa revolusi industri dan seterusnya. Pembagian kerja meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, memerlukan pengenalan diri dan orang lain secara jeli terhadap kelebihan dan keahlian masing-masing. Selain manusia dan pembagian kerja, modal adalah faktor penting lain dalam perekonomian menurut Smith. Modal adalah akumulasi sumber daya yang digunakan untuk produksi, seperti uang, peralatan, pabrik. Tanpa modal, keahlian dan kerja tidak bisa dimaksimalkan. Akumulasi modal akan memungkinkan ekspansi bisnis, peningkatan produktivitas,
dan pendapatan. Smith mengakui peran modal sebagai pendukung utama kemajuan ekonomi. Meskipun modal itu pun sering dikritik dalam diskursus ekonomi modern, kedelapan nilai real dan nilai nominal dalam ekonomi. Adam Smith membedakan antara nilai real dan nilai nominal. Nilai real terkait dengan nilai intrinsik sebuah barang atau jasa berdasarkan biaya produksi dan kualitasnya. Nilai nominal dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran pasar. Contohnya, harga masker yang naik tajam selama pandemi bukan karena biaya produksi meningkat, melainkan karena permintaan melonjak dan ketersediaan terbatas. Pemahaman kedua, nilai ini penting untuk mengerti fluktuasi harga dan dinamika pasar. 9 prinsip laissez-faire dan konsep invisible hand. Smith mempopulerkan prinsip laissez-faire dari bahasa Prancis, berarti biarkan saja, di mana pemerintah diharapkan tidak terlalu campur tangan dalam mekanisme ekonomi yang berjalan secara alami. Tugas utama pemerintah menurut Smith hanyalah menjaga pertahanan dan keamanan negara, menjamin keadilan dan kedamaian bagi masyarakat, memfasilitasi infrastruktur publik yang tidak bisa dilakukan individu atau swasta. Prinsip ini berkaitan dengan fenomena invisible hand, yakni mekanisme pasar yang secara alami menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Intervensi pemerintah dianggap bisa mengganggu keseimbangan pasar. Persaingan bisnis secara sehat akan mendorong efisiensi dan inovasi. Contoh, harga masker akan turun setelah produsen baru masuk pasar secara alami tanpa intervensi. Ke-10 kritik terhadap intervensi dan monopoli. Smith mengkritik keras praktek monopoli dan intervensi pemerintah yang tidak sehat. Monopoli muncul akibat dukungan pemerintah yang memberikan hak eksklusif pada perusahaan tertentu. Hal ini menyebabkan persaingan tidak sehat dan pasar tidak efisien. Biasanya monopoli berhubungan dengan praktik KK. Smith menegaskan, pasar harus bebas dan adil agar efisiensi ekonomi bisa tercapai. Kritik ini relevan dengan kondisi sekarang, di mana monopoli dan kartel bisnis masih menjadi masalah. Ke-11 sistem kapitalisme menurut Adam Smith. Dari semua yang dipaparkan, Smith merumuskan sistem ekonomi kapitalisme dengan 5 variabel utama. 1. Private ownership, kepemilikan pribadi atas harta dan modal. 2. Profit motive, motivasi mencari keuntungan melalui aktivitas ekonomi. 3. Market economy, mekanisme pasar yang menentukan harga dan produksi. 4. Competition, persaingan sehat antar pelaku ekonomi. 5. Free enterprise, kebebasan berusaha tanpa banyak aturan yang mengikat. Sistem ini menjadi fondasi ekonomi modern di banyak negara, sekaligus objek kritik dan debat hingga kini. 12 siklus pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Smith menjelaskan siklus positif di mana pembagian kerja, modal, dan inovasi meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya menaikkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Ketika pendapatan naik, konsumsi juga meningkat, menandakan kemajuan ekonomi, perkembangan teknologi dan pendidikan turut meningkatkan kualitas manusia. Istilah modern seperti GDP atau Gross Domestic Product mencerminkan konsep ini. Contoh nyata di masyarakat adalah akses yang luas terhadap barang elektronik, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga. 13. Kebahagiaan menurut Adam Smith. Smith
menyederhanakan konsep kebahagiaan menjadi 3 hal utama. 1. Tubuh sehat. 2. Pikiran sehat. 3. Bebas dari hutang. Menurutnya, pemenuhan ketiga hal ini sudah cukup mewakili kebahagiaan manusia secara praktis. Selain itu, tragedi bagi orang miskin bukan sekadar kemiskinan material, tetapi kemiskinan aspirasi, yaitu kekurangan ide, kreativitas, dan semangat untuk bangkit. Pentingnya mengenal diri sendiri sebagai prasyarat untuk perbaikan hidup. Kebahagiaan juga melibatkan cinta aktif, yakni keinginan manusia untuk memberi kasih sayang dan menyenangkan orang lain.